Ya, ini dulu. Nah, Ustaz, ini beberapa kali ini kan ada tayangan-tayangan di TV itu mengenai penindakan yang dianggap teroris. Ya. Seperti Siono itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dalam penindakan itu yang kita takutkan akan melahirkan teroris-teroris baru. Karena dalam penindakan itu kan belum digambarkan, itu belum bersalah, tapi waktu dibawa tiba-tiba sudah mati. Makanya dari Muhammadiyah itu mengusut itu, itu dilihat banyak kejanggalan-kejanggalan, termasuk uang yang disediakan sampai yang di TV dilakukan. Baik. Ada hal-hal lain lagi yang mana penindakan itu Densus mengambil itu di depan anak-anak atau di depan orang tuanya. Nah, yang kita takutkan bahwa dalam penindakan itu yang belum dianggap benar dalam hal dia teroris itu, ada suatu kesalahan prosedur. Nah, ini akan menimbulkan traumatik bagi anaknya. Nah, apakah ini tidak akan menimbulkan teroris baru yang pada akhirnya badan ini dibentuk untuk meniadakan itu, akhirnya membuat sendiri teroris baru itu? Mohon penjelasan. Ya. Kita bicara besaran fakta ya, bahwa Densus BNPT dibentuk setelah ada kegiatan atau aktivitas teroris, peledakan-peledakan di berbagai tempat, barulah dibentuk. Artinya kita harus hargai dulu, tujuannya baik untuk ngerem, ya. Karena korbannya itu ratusan nyawa manusia ciptaan Allah yang Allah muliakan. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Siapa aja, nggak pandang agamanya apa. Manusia, Allah menyatakan begitu. Jadi ingat sejarah bahwa BNPT Densus dibentuk setelah adanya teror, bukan sebelum, ya kan? Setuju masalah ini? Kita setuju. Thayyib. Dan tidak ada yang namanya manusia lepas dari kesalahan. Di sini ada unsur human error, kesalahan manusianya, kesalahan oknumnya. Badan itu ya udah dibentuk untuk penanggulangan, sudah dibentuk. Dan itu urusan ulil amri. Kita ini rakyat, ya. Dan tidak ada lembaga yang lepas daripada oknum. Lembaga apa aja? Mesti oknumnya ada. Oknum yang melakukan kesalahan yang bertentangan dengan lembaga itu. Antum sebutkan lembaga apa, kita tahu kasusnya. Bahkan sampai Mahkamah Agung. Ada yang korupsi nggak? Orang marbotnya apa atasannya yang korupsi? Atasannya. Apakah kita bilang, wah itu nggak bagus, bubarin aja itu Mahkamah Agung? DPR, MPR. DPR kan terhormat itu, perwakilan rakyat terhormat kan? Oknumnya ada yang terlibat korupsi nggak? Obat, apakah kita harus bubarkan itu DPR? Kan enggak. Nah ini yang harus disadari dulu, bahwa lembaga punya tujuan baik. Adapun orang oknumnya, inilah yang jadi masalah. Saya nggak ada kepentingan untuk membela Densus, nggak ada urusan. Saya ini dai, tapi kita harus bicara dengan adil. Ya, taruhlah berapa kasus penangkapan yang mungkin di luar prosedur, orang baru tersangka, itu harus didata. Jangan hanya sekian-sekian. Dan yang terakhir ini bukan orang yang baru disangka teroris, ini yang tersebar. Dia itu sudah DPO, daftar pencarian orang sejak lama. Dan dia itu memang tokoh JI, komandan grupnya, entah berapa orang saya nggak tahu. Dan saya bicara setelah pengadilan. Saya nggak, kemarin saya nggak mau jawab karena nggak tahu secara persis. Walaupun dapat informasi dari teman-teman, ya saya paham itu. Nah kemarin sudah persidangan, hasil persidangannya, hasil dari sidang itu kan ada saksi, ada apa, ada pelakunya di sidang, bagaimana kronologisnya, dan saya dapat, ini saya berani cerita. Kenapa? Karena kita kan nggak boleh kila wa qala. Innallaha kariha lakum salasan kila wa qala. Allah benci kepada kamu 3 perkara. Di antaranya kila wa qala, kata-katanya.
kata pengamat ini, kata pengamat itu. Siapapun dia, nggak berhak dia bicara kecuali dia mengetahui. Kan gitu dalam Islam. Makanya saya dari kemarin nggak pernah menjawab sebelum diadili. Dan saya diundang di Lemhanas, Watimpres, di Wantanas. Ketika di Lemhanas saya nuntut itu. Ada Mahendra Data, ada dari Depak, ada dari BIN, ada dari BNPT, semua lengkap di Lemhanas. Saya nuntut tolong oknum itu harus ditegakkan, hukum harus keadilan harus ditegakkan. Nah, saya bicara gitu bukan di majelis seperti ini, di Lemhanas, lembaga resmi yang akan sampai kepada presiden. Kan begitu Islam. Jangan teriak-teriak di luar di medsos. Ya, akhirnya masyarakat resah. Toyib. Ternyata dari hasil penyelidikan sidang dan seterusnya, Suyono itu bukan orang, istilahnya orang awam, orang yang baru disangka, bukan. Ada track recordnya, ya perjalanannya ada. Dan saya tahu persislah orang-orang seperti itu, ya, karena saya pengalaman dalam hal itu belasan tahun, ya, saya paham itu. Saya 5 tahun di Afghanistan, 5 tahun di Sabah Moro, yang namanya Abu Sayyaf itu, ya, Abdul Razak Zanjalani, ya saya kenal. Dia kalau di Afghanistan, dia masuk tahun 87, saya 86 ke Afghanistan. Sampai 1991-92. Dia 89 balik buat grup Abu Sayyaf. Jadi hal-hal itu saya paham. Orang yang kalau memimpin satu grup atau disebut komandan, kemampuannya kita tahu. Nasir Abbas kenal nggak? Nasir Abbas itu ditangkap dengan 5 atau 7 orang, 2 orang patah. Kalau antum mau coba, ketemuin aja Nasir Abbas. 3 orang dari sini berangkat, ayo kita coba. Coba belaga nangkep gitu. Ya kalau 3 orang mungkin patah semua. Ya, itu Nasir Abbas. Jadi kita memang terlatih yang namanya seperti itu. Termasuk Suyono. Dan dia titis dalam menembak. Dan dia mengetahui dan menyimpan bongkar-bongkar peluru itu. Dan senjata. Menyimpan senjata. Kronologisnya begini. Ketika ditangkap, sebetulnya prosedur sudah betul. Diikat, ditutup matanya dan diborgol. Betul kan? Pengawalannya juga sudah betul. Cuma di tengah jalan ada pembicaraan. Dia mau kooperatif. Karena sudah banyak yang kooperatif, husnudzon lah, sangka baik. Kooperatif pertama dibuka matanya untuk menunjukkan. Maka kalau tutup disuruh nunjukin, emang sakti itu Suyono. Kanan, kiri, berhenti, berapa kilometer dari ini. Kan dibuka. Ketika dibuka, nunjuknya pakai mulut. Sana itu, sebelah sana. Akhirnya karena kooperatif dibuka. Begitu dibuka borgornya, yang samping dia sikut, yang depan ditendang. Mobilnya oleng, nabrak pembatas, gelut. Kematiannya persis dengan yang diceritakan hasil otopsi. Patah tulang rusuknya, karena didengkul. Kan untuk diborgol lagi. Nggak bisa udah kalau begitu. Antum pakai sendiri dah. Kita liatin aja. Nggak bisa, dia harus ditundukkan. Nah di situ salah prosedur. Kalau orang sudah terlatih itu minimal 7. Kalau 2 aja, nah itu antara Densus yang mati atau Suyono, gitu aja. Dan sudah takdir. Orang Islam itu seharusnya dalam kasus-kasus itu qadarullah masyafa'ala. Itu sudah takdir Allah yang terjadi. Kita tinggal pelajari. Jangan coba kalau di ini, coba kalau di ini. Itu tidak membuka amalan syaitan untuk mengingkari takdir. Kan ada hadisnya. La taqulul lawa, jangan kamu mengucap lau, kalau. Fa innal lawa tubtau amalu syaitan. Sesungguhnya kalimat lau yang sudah berlalu itu membuka amalan syaitan. Sekarang kejadian itu dengan mendadak itu di luar dari takdir atau takdir Allah? Takdir Allah. Kita iman. Itu takdir buruk. Kita beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya, ya kan? Al-imanu bil qadar khair wa syarri. Nangkep, selamat, dapat informasi, takdir baik.
nangkap, ternyata terjadi seperti itu sampai mati, belum terkupas, belum ini, takdir buruk, semuanya kita imani. Jangan pakai kalau. Wah, coba kalau Densusnya sabar dikit, coba kalau ininya lah, udah kejadian mas. Itu ya, yang pertama, serahkan pada takdir. Yang kedua, ya, bahwa kita akui itu kesalahan, human error, kesalahan Densus pelakunya, bukan lembaganya. Maka untuk menjaganya saya mengasih solusi, bukan di sini aja, di berbagai tempat. Solusinya kan ada hadits unsur akhaka dzalim wa mazlum. Tolonglah saudara kamu yang zalim, yang mazlum, yang didolimi oleh pelaku atau oleh petugas seperti keluarganya si Ono itu, hendaklah kita bersama-sama bantu itu jandanya, anak yatimnya dengan harta, dengan apa, itu harusnya begitu. Itu yang didolimi. Yang dolim ini pelakunya dinasehati, lembaganya dikasih masukan. Salah satu yang saya kasih masukan di mana-mana, siapkanlah bapak-bapak ini sebagai mediator antara yang terduga teroris dengan Densus. Nanti bapak nomornya saya catat ya. Nanti siap kalau dipanggil. Nih di sana ada penangkapan, bapak siap ya. Jadi mediasi. Assalamualaikum akhi, antum nih mau ditangkap. Di belakang saya nih Densus. Mudah-mudahan bapak selamat. Ya, resikonya orang seperti itu sensitif. Dia nggak pakai sama, kalau memang ini ditarget ya bisa ditembak karena mereka terlatih dan saya paham betul itu. Ya, bukan teori itu. Jadi ya resikonya gitu Pak. Assalamualaikum bisa selamat, assalamualaikum bisa manrobuka. Ya, kalau udah manrobuka alamnya udah lain itu Pak ya. Nah jadi siapa aja yang tidak puas silahkan catat namanya, nomor, tolonglah saudara kita nih petugas Densus untuk mengurangi kedolimannya. Satu dengan sebagai perantara, ya, mediator untuk dialog. Di luar negeri ada itu dialog tokoh-tokoh. Nah ini banyak ya, ada kasihlah bendera, modalnya bendera putih aja sama bicara Pak. Bendera putih bahwa dia beda sama Densus. Bicara dah, assalamualaikum akhi, tolong udah nyerah aja tiarap supaya nggak ada korban, nanti kita siapin lawyer pembelanya di persidangan. Kalau sanggup ya bismillah. Nah kita catat nanti. Atau nggak usah khawatir Pak, Densus BNPT itu bisa bubar dan akan bubar. Tapi dengan syarat kita harus kontrak MOU. Tokoh-tokoh masyarakat yang tidak puas tanda tangan bahwa jamin tidak ada lagi bom teror. Siap? Kalau udah tanda tangan ternyata masih ada bom, berarti kan bohong. Siap itu yang tanda tangan masuk penjara untuk menggantikan itu, karena dia menjamin sesuatu yang tidak jelas. Nah tinggal pilih aja Bapak. Ya, saya nggak ada urusan, saya bela Densus nggak ada urusan. Tapi ini yang adil. Dan nyawa itu kan banyak manusia, korban itu semua dari bom Bali 1, bom Bali 2, Marriott itu apa bukan manusia itu? Pernah ketemu dengan ASKOBI, Asosiasi Korban Bom Indonesia? Ada yang putus tangannya, ada yang telinganya putus, tangannya putus, ada yang ini. Pernah ketemu nggak? Pernah nyambangi apa? Kunjungi dia, bantu dia? Itu ratusan loh Pak. Itu manusia bukan itu? Ada yang cacat seumur hidup. Ada yang seorang polisi hilang matanya sampai sekarang. Jadi itu juga manusia yang harus kita perhatikan, yang harus kita angkat, ya, hak asasinya. Ya, belum yang korban jandanya dikunjungi belum, anak yatimnya disantuni belum. Sebelumnya nih banyak. Bukan saya menghalang orang mau bantu keluarga Siono, silahkan. Tapi yang korban-korban lalu dibantu nggak? Korbannya loh. Ya, belum dari Densus juga ada yang korban, petugas itu. Yang di Solo, yang ditembak perutnya, yang belaga nyerah, terus nembak, ambil senjatanya, nembak. Itu berapa orang? Ya kita data aja nanti. Korban yang dianggap teroris berapa orang, korban yang dibom oleh teroris berapa orang, dan korban dari petugas berapa orang, nanti kita lihat. Semuanya kita urus. Semuanya kita beri santunan. Kan begitu kan? Adil. Ya, kita adil. Ya, kita nggak berpihak. Tidak ada keperpihakan kita sama kedoliman. Tidak. Karena kedoliman itu dzulumatil yaumil qiyamah.
Ittaqud dzulma, takutlah kamu dengan kedzaliman siapa saja, karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wallahu alam. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya maaf kalau ada perkara yang silap kata ataupun yang menyakiti hati. Saya tidak bermaksud seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.